tapi nyatanya cuma bikin dompet kurus. Yang dimana kita ngomongin tentang judi online, dimana orang berharap mendapatkan jackpot tapi nyatanya cuma dapat notifikasi saldo Anda tidak mencukupi. Jadi duduk manis, jangan takut dulu ya. Bener banget, karena katanya 10.000 itu bisa jadi 10 juta. Nyatanya 10.000 itu hilang tanpa jejak, kayak termasuk kalau di chat. Oke, kali ini kita kedatangan dua narasumber, yaitu ada mantan admin Judor. Ya, jangan Kita nggak sendiri loh, ada dua narasumber yang bakal kita panggil. Untuk narasumber yang pertama, silakan masuk. Anda konten tapi tetap glowing ya. Alah, boleh ngapain ini? Konsentrasi skala 3 kali berturut-turut. Oke, jadi gimana nih sebagai partner Edgov, sistemnya itu gimana sih? Kok bisa bikin orang terjebak 3 kali? Gampang itu mah, maksudnya kan kalian biasanya penasaran. Nah, itu awalnya kita kasih menang dulu, makanya penasaran tuh. Nanti kalau udah beberapa kali kepo, baru kita kasih jalan. Wah, itu sih sama aja kayak mantannya awalnya manis lama-lama di ghosting. Ya sih. Gue pernah banget tuh awal main masih senang dulu. Pas gue sadar gak mau lagi, kalah sampai akhirnya dia pasti tahu kan. Oh, karena saldo menipis hati terkikis ya? Iya, dan masa depan gue menangis. Nah, makanya kita bahas karena dari luarnya kelihatan seru, tapi dalamnya bikin hidup diri. Jadi jangan kemana-mana ya. Tahan jangan kalian jangan sampai pencet atau klik deposit. Jadi dengerin podcast kita dulu ya. Oke, kita masuk ke segmen kedua. Oke, kembali lagi di podcast kita yang tadi bahas tentang judi online yang manis kayak permain gratis. Jadi kita bongkar lebih dalam tentang efeknya judi online. Betul, karena yang bilang bukan saldo, jadi ketenangan jiwa, bahkan uang saldo juga menipis. Terus apa lagi nih Mbak Catherine? Kedua, dijajan jadi orang biasanya bermakan, jalan dan nabung. Itu yang buat gue kepikiran berat. Nah, ini penting banget. Kebanyakan orang kira judi online itu adalah game. Padahal itu bisa menyentuh atau terima ya. Catherine, gue mau tanya, waktu lagi aktif main judi online itu perubahannya gimana sih? Pertama sih tidur gak tenang, tidur lagi. Masih mikir kayak kalau spin sekali lagi pasti bisa deh. Terus Mbak Catherine ada lagi nggak? Kedua duit gajian jadi hilang arah, biasanya buat makan, jalan, dan nabung. Itu yang buat gua kepikiran berat. Itu sama aja kayak itu udah mulai bergerak, cuma lu lompat kan? Betul, jadi sistemnya tuh udah diatur biar pemain tuh mikir kayak masuk sedikit lagi. Dan di segmen ketiga ini kita bakal undang 3 tamu spesial, yaitu siapa aja? Keduanya dokter psikologi dan satunya mantan rehabilitasi. Jadi tonton terus ya sampai habis. Untuk tamu yang diundang silakan masuk. Hey guys, semuanya, kali ini tuh kita kedatangan 2 dokter spesial, yaitu dokter Intan dan dokter Reni, sama-sama dokter rehabilitasi. Halo semuanya, semoga obrolan hari ini kita bikin pendengar lebih aware tentang bahayanya judi online. Selanjutnya ada dokter Reni, yaitu dokter kedua kita di hari ini. Halo, aku jelasin dari sisi kognitif dan emosi yang bikin orang gampang kecanduan. Tapi gimana nih pas di rehabilitas tuh apa sih kegiatannya? Ya kegiatan sehari-hari aja, kayak nge-gym, makan makanan sehat, ibadah, ya. Berarti jadi lebih positif ya. Iya. Untuk dokter ada yang mau nanya ke Mas Davi? Setelah ini, apakah ada kepikiran buat main judi online lagi? Sekarang sih udah enggak, setelah melakukan kegiatan positif. Ya jadi kita udah main lagi aja biar habis. Jangan. Gimana nih? Ini buat Mas Irfan gimana sih? Aku nyebarin link-link yang bisa masuk ke judul itu. Biasanya sih gue lewat terus ke sertifikasinya kalau saya jadi buat betul nempelin WM video gitu daripada tahu. Terus kok bisa? Awalnya emang ikut juga di domain. Kalau itu sih gue ikut-ikutan sih.
tuh korban-korbannya kayaknya FOMO doang ya main judi online, jadinya keterusan sampai kan. Kalau buat dokternya ini apa sih pesan-pesan yang bakal disampaikan buat para penjudi atau korban-korbannya ini? Kalau menurut saya sih, semoga judi online segera dihapus ya, karena ini sangat membahayakan banget bagi warga Indonesia. Oke, betul banget. Terima kasih Mas. Dan kalau menurut saya semoga tidak pernah terjadi seperti ini lagi. Nah, untuk para penjudi atau admin yang udah main slot itu apa sih pesannya buat teman-teman kalian biar gak kayak Terutama di korban yang pastinya udah direhabilitasi, udah tahu keadaannya apa. ya, pesannya dari Mas Davi dulu deh. Yang paling utama sih jangan coba-coba ya, karena itu bisa merugikan diri sendiri. Ya, terus untuk Catherine ada pesan? Ya, dari saya juga jangan terlalu candu dengan video online karena video online itu tidak baik untuk kita yang masih di bawah umur. Ya gitu lah banyak kayak kalau jangan menang ini akhirnya Jangan lupa depo. Ya, itu bisa dapat 2 juta. Jadi pesan dari saya, jauhi judi online karena itu bisa merusak mental, terus juga merusak diri kalian sendiri. Dan ada pesan dari Jared. Nah, betul banget tuh Kak Cahya. Judi online tuh merugikan diri sendiri banget guys, apalagi menguras dompet kalian. Mending buat yang lain guys. Nah, betul. Mending buat beli makan, buat beli minum, baju, dan lain-lain guys. Jadi kita udahi podcast kali ini. Saya Hayu Cahya Firmansyah. Saya Nafisa Zahra